itu tidak akan terlalu sekompleks. Walaupun yang tadi dari pengelolaan kinerja guru juga tidak kompleks gitu ya, tapi untuk tahapannya sendiri lebih mudah dan lebih pendek gitu ya. Jadi dari pengawas atau dari tim kerja yang nantinya akan melakukan atau memberikan rekomendasi predikat kinerja, nantinya akan ditetapkan oleh kepala dinas untuk yang nantinya akan dikirimkan ke kepala sekolahnya kembali, yaitu predikat kinerjanya. Nah, untuk mekanismenya seperti apa, saya akan simulasikan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan buka halaman desktop untuk kepala sekolah, mohon maaf, sebagai tim kerja. Nah, di sini kita lihat sebagai pengawas sekolah, ada pengawas sekolah sebagai tim kerja yang akan melakukan penilaian dengan kita klik lakukan penilaian. Nah, di sini kita coba untuk cek penilaian terlebih dahulu, dan di sini akan muncul nama-nama kepala sekolah serta jabatan dan satuan pendidikan dari kepala sekolah tersebut. Jabatannya bisa definitif, bisa PLT gitu ya. Jadi akan tertera juga untuk statusnya seperti apa. Dan di sini kita bisa lihat juga status praktik kinerjanya dan juga status perilaku kerjanya, apakah sudah selesai dan sudah dinilai atau belum. Dan kita lihat juga di sini ada capsek yang memang belum selesai proses penilaiannya. Jadi bisa diteruskan terlebih dahulu, dan apabila ada kepala sekolah yang memang melakukan yang sudah menyelesaikan praktik kinerja dan perilaku kerjanya, bisa dilanjutkan untuk ke tahap proses selanjutnya, yaitu dengan proses pengiriman rekomendasi predikat kinerja ke kepala dinas. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk kepala sekolah itu tidak harus semuanya sudah selesai terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu pengawas atau tim kerja dapat melakukannya secara berkala. Apabila memang sudah ada yang selesai, itu tinggal dikirim saja ke kepala dinas. Jadi bisa langsung diinformasikan saja ke kepala dinasnya. Apabila sudah dikirim, nanti akan diproses untuk penetapannya. Dan ini sifatnya masih rekomendasi begitu ya Bapak Ibu, sehingga untuk penetapannya sendiri nantinya finalnya akan di kepala dinas. Jadi di sini adalah tugasnya tim kerja atau pengawas sekolah yang memang sudah melakukan pemantauan dan pembinaan, itu akan memberikan rekomendasi penilaiannya. Jadi statusnya belum final. Apabila ada proses ingin diubah atau ada penyesuaian, dapat dilakukan di langkah selanjutnya. Jadi kita lihat di sini ternyata memang sudah ada 2 kepala sekolah yang sudah menyelesaikan tahapan pengelolaan kinerjanya, dan kita mungkin kembali lagi. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, berarti ini adalah proses untuk penetapan rekomendasi predikat kinerja. Dan kita lihat di sini ada keterangan bahwa 2 rekomendasi predikat kinerja dapat dicek sekarang. Kita klik cek penetapan, dan kita klik mulai. Nah, di sini ada 2 kepala sekolah yang memang sudah bisa diberikan rekomendasi predikat kinerjanya berdasarkan hasil dari praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Dan kita lihat juga di sini ada status pengiriman. Dan tadi kepala sekolah yang memang belum selesai penilaiannya itu tidak akan bisa diproses pada tahapan ini. Dan untuk mengubah rekomendasi predikat kinerja dapat dilakukan dengan klik ubah predikat kinerja. Di sini ada kesempatan untuk Bapak Ibu tim kerja untuk mengubah rating praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Apabila ternyata memang bukan baik gitu ya, apabila ternyata istimewa, dapat dicoba-coba. Ini misalnya di atas ekspektasi, dengan di atas ekspektasi menjadi sangat baik. Nah, apabila memang sudah sesuai dengan rekomendasinya, tinggal klik lanjut, dan nanti akan berubah. Nah, hasil yang ini nantinya akan dikirimkan ke kepala dinas. Caranya seperti apa? Yaitu dengan klik mulai kirim, dan ada tanda 2 rekomendasi predikat kinerja yang dapat dikirim. Jadi untuk 2 kepala sekolah ini karena sudah siap dinilai, dapat dikirim. Kalau untuk
kepala sekolah yang belum bisa dikirim gimana? Nanti bisa menyusul apabila memang dari tahapan penilaiannya memang sudah selesai. Nah, kita lihat lagi predikat kinerjanya. Mohon untuk dipastikan bahwa tindakan yang akan Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan, mohon maaf, tim kerja atau pengawas lakukan memang sudah sesuai. Dan kalau sudah, tinggal klik lanjut kirim, saya mengerti, dan tulis kalimat persetujuan. Oke, nah, kita klik lanjut. Dan 2 rekomendasi predikat kinerja sudah dikirim ke pegawai dan dinas pendidikan. Nah, ini nantinya akan dikirim ke kepala dinas dan tahapan selanjutnya merupakan tahapan terakhir, yaitu dari kepala dinas. Saya akan buka desktopnya kepala dinas. Ya, ini merupakan desktopnya dari kepala dinas, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kepala dinas, pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan kita klik untuk lakukan penetapan. Kita klik mulai, dan kita lihat di sini bahwa kepala sekolah yang tadi sudah dikirimkan oleh tim kerja atau pengawas itu sudah dikirimkan ke kepala dinas, gitu ya. Dan kita lihat di sini statusnya belum dikirim, jadi belum ada penetapan predikat kinerja dari kepala sekolah ini. Di sini merupakan kesempatan terakhir untuk kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja finalnya, gitu ya. Jadi apabila memang mungkin di tahapan sebelumnya pengawas atau tim kerja mengalami kesalahan penginputan rekomendasi predikat kinerja, ini dapat dikomunikasikan secara verbal atau secara langsung tidak menggunakan aplikasi ke kepala dinasnya. Ini merupakan tahapan terakhir karena setelah ini kepala dinas akan klik mulai kirim dan otomatis penilaian predikat kinerja akan langsung didapatkan oleh kepala sekolah tersebut. Dan ini merupakan kesempatan terakhir untuk ubah predikat kinerja dengan klik ubah predikat kinerja. Apabila memang ada yang mau diubah, silakan klik lanjut. Dan apabila memang sudah sesuai, klik mulai kirim dan lanjut kirim. Saya setuju untuk kirim predikat kinerja dan dari sisi kepala sekolahnya nantinya akan mendapatkan rekomendasi, predikat kinerja atau dokumen evaluasi. Kita refresh. Ya, nantinya akan muncul seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fian, gitu ya, seperti yang ada di sini. Nanti akan ada dokumen evaluasi kinerja seperti yang ada di sini, begitu ya Bapak Ibu. Nantinya akan di halaman beranda, nantinya akan ada nama instansi dan juga nama pegawai serta predikat kinerja yang sudah ditetapkan dari praktik kinerja, perilaku kerja, dan juga predikat kinerjanya seperti apa. Mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk tahapan dari pengelolaan kinerja, tahap penilaian untuk kepala sekolah memang lebih singkat, gitu ya, jadi lebih mudah dimengerti harapannya untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Riri. Sangat singkat ya, lebih simpel ya tentunya untuk penilaian kinerja kepala sekolah, karena memang tugas kepala sekolah itu sudah jelas apa saja. Kemudian kalau yang tadi
kepala sekolah terhadap guru beberapa indikatornya lebih banyak tentunya ya. Dan ini semua tentu Bapak Ibu semua perlu aktif yang di PNM ya, dan memanfaatkan rapor pendidikan tentunya untuk peningkatan layanan saat pendidikannya. Makasih banyak Mbak Riri.